Aku mengakui semua kesalahanku. Aku tidak menyangkalnya. Aku sudah sangat bersalah dan berdosa. Telah menyakiti dan menyia-nyiakan istriku sendiri, baik dengan ucapan dan perbuatan. Alvin terlihat penuh sesal. Aku dibutakan oleh cinta yang menjerumuskanku ke lembah dosa. Karena cinta itu, aku mempermainkan kesakralan pernikahan. Karena cinta itu akan mengingkari statusku sebagai suami, mengingkari hak dan kewajiban pada istriku sendiri. Namun aku beruntung, Aisyah terus mengingatkan aku akan kesalahanku. Dengan caranya, dia membuatku sadar akan dosa yang telah aku lakukan. Abah tampak manggut-manggut. Lambat laun, aku mulai menyadari kesalahanku. Bersamaan dengan itu, aku mulai menyadari jika Aisyah istriku wanita istimewa, terbaik dan berharga. Aku mulai menyimpan rasa untuknya. Aku mulai mencintainya, lalu bertekad untuk memperbaiki semuanya, menjalankan rumah tangga yang seharusnya dengannya, hingga kemudian akhirnya kalian semua mengetahuinya sekarang. Alvin menyudahi perkataannya. Semua orang terdiam. Perjodohan. Ada yang ikhlas menerima, lalu mencintai tanpa terpaksa, hingga akan menjalani rumah tangga dengan bahagia. Jika berat menerima, maka pernikahan akan berakhir menjadi perhara. Wajar, karena mempertemukan dua insan yang awalnya tidak saling kenal apalagi cinta, ucap Aisyah sambil menundukkan wajahnya. Aku memaklumi segala kesalahan dan penolakannya dulu. Tak mudah bagi kami untuk saling menerima begitu saja, terutama untuk suamiku yang hatinya sedang tertuju pada wanita lain. Sekali lagi aku maklum. Aku yang hadir di antara mereka, bukan dia yang hadir di antara kami. Aisyah melihat Anita. Sempat berpikir untuk menyerah, namun akhirnya Allah menunjukkan kuasanya, memberinya hidayah untuk menyadari kesalahannya, membalikkan hatinya untuk menerima aku sebagai istrinya. Kami sedang berproses menuju rumah tangga yang sesuai syariah. Sebelum menjalankan hak dan kewajiban, kami terlebih dahulu sedang saling memperbaiki dan memantaskan diri. Aku ingin kalian mengerti akan hal itu. Aisyah menutup perkataannya. Tolong beri aku kesempatan untuk memperbaiki semuanya. Alvin berkata dengan sungguh-sungguh. Tapi bagaimana dengan wanita itu? Ali menunjuk Anita. Aku sudah memutuskan hubungan kami, jawab Alvin cepat. Aku tidak terima. Aku sudah menjalin hubungan dengannya selama hampir 5 tahun. Aku tidak terima dicampakkan begitu saja. Anita terus bersuara. Semua orang melihatnya dengan geram. Lalu apa yang kamu inginkan? Tanya ibu dengan marah. Anak saya sudah mengatakan jika berhubungan denganmu adalah kesalahan terbesarnya. Dia sudah memutuskan hubungan denganmu. Kenapa kamu masih bersikeras? Aku ingin dia tanggung jawab. Anita melihat Alfian. Semua orang kaget. Tanggung jawab? Tanya ibu lagi. Iya, tanggung jawab 5 tahun berpacaran. Tidak mungkin kan? Tidak pernah terjadi sesuatu di antara kami. Anita tersenyum sinis. Semua orang tampak syok mendengarnya, terlebih dengan ayah dan ibu. Sementara Alfian mempelototi Anita. Memangnya apa yang sudah terjadi? Tanya Alfian geram. Al, aku tahu jika kamu akan menyangkalnya. Alfian langsung berdiri berjalan menghampiri Anita. Namun Aisyah yang juga berdiri menahannya, memegang tangannya. Biarkan saja. Ingat tekadnya untuk memisahkan kita. Dia akan melakukan apapun untuk itu. Aisyah melihat Alfian. Alfian kembali melihat Anita. Aku memang minim ilmu agama, tapi bukan berarti aku tidak tahu dosa. Aku mengakui salah telah menjalin hubungan denganmu, tapi selama itu aku selalu menghormatimu, tidak pernah menyentuhmu karena tahu itu bukan hakku. Anita tampak serba salah. Kenapa kamu bisa pernah menyukai wanita seperti ini? Tidak punya harga diri, merendahkan diri sendiri, pandai berdusta dan tidak tahu malu. Anita menunduk, marah dan kesal. Dia lalu berdiri dan berjalan meninggalkan semuanya. Hatinya seakan tidak bisa lagi menerima, karena dari tadi Ibu Alfian terus menghinanya. Paling tidak, dia merasa sudah puas. Dia tahu jika tidak akan mudah bagi keluarga Aisyah untuk memaafkan Alfian begitu saja. Setelah kepergian Anita, semua orang nampak terdiam sejenak.
Sesekali mereka semua tanpa melihat Abah, menunggunya untuk mengambil keputusan. Abah terdiam, nampak sedang berpikir, namun raut wajah penuh kekecewaan masih nampak jelas di wajahnya. "Aku minta maaf," ayah menundukkan kepalanya. "Menginginkan wanita yang soleha seperti putrimu untuk menjadi menantuku, sementara putraku sendiri sangatlah tidak pantas untuk menjadi menantumu. Aku sangat malu." Abah kemudian memutuskan jika dia tidak akan mengambil keputusan sekarang. Dia meminta waktu untuk berpikir dan beristikharah. Tidak ingin mengambil keputusan terburu-buru dan melakukan kesalahan untuk kedua kalinya. Aisyah masuk kembali ke kamarnya, membuka cadar, lalu membaringkan tubuhnya di atas kasur. Dia lalu meraba keningnya, merasakan jika tubuhnya kembali demam, dan perutnya sedikit sakit. Namun dia menahannya dan nampak tidak begitu memperdulikannya, lebih memikirkan keputusan apa yang akan Abah putuskan nanti tentang rumah tangganya. Lama-kelamaan perutnya semakin dirasa sakit. Dengan keringat dingin yang bercucuran, dia mencoba untuk bangun dan memanggil adiknya. Beberapa saat kemudian, Umi mengompres kening Aisyah yang panas. Sambil menahan air matanya dengan penuh kasih sayang, Umi mengelus kepala Aisyah perlahan. "Akhir-akhir ini tubuhmu sering sekali sakit, nah," ucap Umi lirih. Zainab datang bersama Siti. "Bagaimana Umi? Apa panasnya sudah turun?" Umi mengangguk. "Iya, setelah minum obat tadi panasnya sudah turun." Zainab menghampiri Aisyah. "Dek, jangan banyak pikiran, serahkan semuanya kepada Allah." Aisyah mengangguk. Seminggu berlalu, Alfian terlihat sangat frustasi. Sudah sejak 3 hari yang lalu dia tidak bisa menghubungi Aisyah. Teleponnya tidak aktif sehingga mereka putus komunikasi. Dia diliputi berbagai macam dugaan, berpikir jika mungkinkah Aisyah menghindarinya, mungkinkah juga jika itu karena kehendak orang tuanya yang memutuskan jika mereka tetap harus berpisah. Alfian gelisah. Dia merasa tidak sanggup jika itu terjadi. Dia tidak ingin berpisah dengan istrinya. Dia ingat tekadnya untuk mempertahankan rumah tangganya. Alfian segera berjalan menuju parkiran mobil. Malam yang larut tidak menghentikan niatnya. Dia akan kembali pulang dan menemui Aisyah. Mobil melaju kencang di tengah sunyinya malam. Alfian mengendarai kendaraan di tengah kegalauan. Hingga akhirnya dia tiba di depan gerbang pondok pesantren. Alfian melirik jam di tangannya yang menunjukkan pukul 3 dini hari. Dia merebahkan tubuhnya pada sandaran kursi. Hingga pagi tiba, dia akan menunggu di dalam mobilnya. Alfian ikut sholat subuh berjamaah di masjid. Mengingat banyaknya santri, dirinya tidak terlihat oleh kedua kakak Aisyah yang juga ada di sana. Setelah itu, dia kembali ke dalam mobilnya, akan menunggu di dalam mobilnya. Hingga jika matahari sudah terang, dia akan menemui istrinya. Pukul 7.00. Alfian yang akan turun dari mobil terhenti ketika melihat 2 mobil milik mertuanya keluar gerbang. Dia berpikir kemana mereka akan pergi mengingat hari yang masih pagi. Entah mengapa rasa-rasanya dia ingin mengikuti, walaupun tidak yakin jika Aisyah berada di dalam mobil. Namun rasa keingintahuannya begitu besar, mengetahui kemana mereka akan pergi. Alfian kaget ketika tahu jika mereka menuju rumah sakit. Sesampainya di sana, dia melihat satu persatu keluarga mertuanya turun dari mobil. Ada Abah dan Umi juga kakak-kakak iparnya, namun tidak juga melihat istrinya. Dia merasa heran siapa yang sakit. Melihat Abah terlihat baik-baik saja. Alfian yang penasaran turun dari mobil dengan diliputi pada penasaran. Dia akhirnya bertanya kepada customer service. Sepertinya yang barusan adalah keluarga pasien dari Ibu Aisyah. Alfian kaget. Umi dan Abah langsung melihat Aisyah yang tengah tertidur di atas ranjang. "Bagaimana keadaannya, Nak?" tanya Abah melihat Siti. "Masih terus meringis kesakitan." "Apa kata dokter?" tanya Abah melihat Siti dan Ali yang sudah menunggu Aisyah semalaman. "Harus dilakukan operasi secepatnya,"
jawab Siti. Jadi kapan? Di mana? Tanya Umi cemas. Hari ini dokter akan memberitahu kita. Umi melihat Aisyah lagi dengan khawatir. Selama ini Aisyah mengabaikan rasa sakit di perutnya. Mungkin dia pikir itu sakit perut biasa. Badannya juga yang sering demam, dia anggap biasa juga. Padahal sebenarnya keduanya adalah ciri-ciri dari radang usus buntu yang dideritanya. Seandainya dia tidak mengabaikannya dan segera memeriksa, mungkin usus buntunya tidak akan pecah seperti ini. Semoga aja operasi bisa dilakukan di rumah sakit ini. Walaupun aku tidak yakin, karena ini hanya rumah sakit kecil, fasilitasnya tidak lengkap di sini. Ali melihat kedua orang tuanya. Lebih baik Aisyah dibawa ke rumah sakit besar saja, ke kota. Abah melihat Ali. Aku juga berpikiran seperti itu. Lebih baik dia dioperasi di kota saja. Ahmad bersuara. Jika seperti itu, apa tidak sebaiknya kita memberitahu suaminya saja? Ucap Siti pelan. Semua orang tertegun, lalu melihat Abah. Iya, Umi juga berpikir jika sebaiknya kita harus memberitahu Nak Alfian. Biar bagaimanapun Aisyah adalah hak suaminya dan Alfian juga berhak tahu keadaan istrinya. Abah terdiam. Dia berpikir jika memang benar Aisyah dan Alfian masih berstatus sah sebagai suami istri, talak mudab yang diutarakan akan berlaku jika pernikahan mereka sudah berumur 1 tahun. Talak jenis apapun tidak bisa diralat apapun alasannya, baik itu karena suami sudah menyadari kesalahannya ataupun yang lainnya. Satu-satunya cara agar talak itu gugur adalah melakukan ijab kabul lagi. Ada berbagai pendapat tentang hal itu. Ada sebagian yang harus menunggu batas waktu talak mudab itu berlaku baru melakukan ijab kabul lagi. Ada yang bisa melakukannya sebelum waktunya tiba agar talak itu gugur. Abah teringat jika dirinya sudah mendapatkan jawaban atas istikharah yang dilakukannya seminggu ini. Beliau akhirnya dengan yakin akan mengembalikan Aisyah kepada suaminya. Selain karena jawaban atas istikharahnya, keputusan Abah juga atas banyak pertimbangan, dan yang paling penting adalah dasar keinginan keduanya yang tetap ingin bersama. Iya, beritahu suaminya. Abah melihat Ahmad. Tiba-tiba pintu terbuka. Tanpa disangka Alfian masuk dengan beberapa orang dokter di belakangnya. Alfian tidak bisa menyembunyikan raut wajah penuh kekhawatirannya. Dia langsung menyalami kedua mertuanya lalu melihat Aisyah yang terbaring lemah. Kami baru saja akan memberitahumu. Zainab melihat Alfian yang cemas. Kita harus segera membawanya ke kota. Alfian melihat semua orang. Abah mengangguk. Dia menghampiri Alfian. Lakukan yang terbaik untuk istrimu. Abah percaya kepadamu. Alfian mengangguk. Maaf, karena ini semua salahku. Aku tidak memperhatikan kesehatan istriku sendiri. Seharusnya aku membawanya periksa ketika Aisyah sering terkena demam. Alfian langsung memeriksa keadaan istrinya. Dia melihat beberapa lembar kertas yang dibawa oleh teman dokternya. Dengan terus memegang tangan Aisyah, Alfian mempelajari penyakit istrinya. Dia juga nampak berdiskusi serius dengan beberapa dokter di depannya. Tolong persiapkan semuanya. Aku akan membawanya sekarang juga. Dia harus segera dioperasi. Alfian terlihat khawatir mengetahui jika penyakit istrinya lumayan parah. Peradangan usus buntunya telah mengalami infeksi. Beberapa dokter dan perawat keluar. Mereka akan mempersiapkan semuanya. Beberapa saat kemudian, Aisyah bangun. Dia kaget mendapati suaminya tengah duduk di sampingnya, sambil memegang tangannya erat. Alfian menatap Aisyah dengan sedih. Kenapa tidak memberitahu aku? Tanya Alfian pelan sambil mencium tangan istrinya. Aisyah tersenyum. Kamu di sini? Iya, aku di sini. Walaupun telat, tapi mulai sekarang aku akan selalu berada di sisimu. Aisyah tersenyum senang. Dia melihat ruangan yang kosong. Kemana semua orang? Mereka di luar, sebagian pulang untuk bersiap-siap ikut kita ke kota. Aisyah mengerutkan keningnya. Ke kota? Tanya Aisyah heran. Iya, aku akan mengobatimu di sana. Alfian lalu menjelaskan tentang penyakit istrinya. Itulah kami sering demam.
Akhir-akhir ini, maafkan aku, ini salahku. Seharusnya aku membawamu periksa dan mencari tahu kenapa kesehatanmu sering terganggu. Tidak apa-apa, aku juga salah mengabaikan sakit perut yang sering kurasakan. Aku pikir jika itu adalah sakit perut biasa. Alfian memegang tangan Aisyah erat. Kamu harus sembuh seperti sedia kala. Abah sudah menyerahkanmu kembali kepadaku. Mata Aisyah berbinar. Alfian lalu menceritakan obrolannya dengan sang ayah mertua tadi, yang memberinya dan mempercayakan Aisyah kepadanya lagi. Aku tidak akan membuat Abah menyesali keputusannya. Aku akan membahagiakanmu hingga Abah merasa jika keputusannya tepat dengan memberikanmu lagi kepadaku. Aisyah mengangguk. Akhirnya Aisyah kembali dibawa ke kota. Alfian berada di dalam ambulan bersama istrinya. Sementara Ali dan Ahmad membawa mobilnya. Ada Umi yang ikut bersama Siti, walaupun sebenarnya Aisyah sudah melarangnya. Aku yang akan melakukan operasi, ucap Alfian membuat semua dokter di hadapannya kaget. Kamu yakin? Tanya salah seorang teman dokternya. Sebaiknya kamu mempercayakan operasi istrimu kepada dokter lain saja, ucapnya lagi sambil menepuk-nepuk pundak Alfian. Itu benar, sebaiknya dokter lain yang melakukannya, biarpun ini operasi kecil, tapi tetap butuh konsentrasi penuh untuk melakukannya. Kadang seorang dokter akan berpikir secara emosional daripada rasional ketika mengoperasi keluarganya sendiri. Alfian terdiam. Dia mengerti maksud perkataan teman-temannya. Mengoperasi keluarga sendiri, terlebih istri, bagi seorang dokter akan menjadi suatu beban tersendiri. Alfian berjalan menuju ruang istrinya dirawat. Ketika masuk ke dalam, dia melihat jika Aisyah telah bersiap dengan dibantu oleh Umi dan Siti. Operasinya sebentar lagi, ucap Alfian sambil menghampiri istrinya. Aisyah mengangguk. Dia melihat wajah suaminya yang tegang. Operasi usus buntu pasti hanya operasi kecil bagi dokter bedah sehebat kamu. Bukan aku yang operasi, Alfian menatap Aisyah. Aisyah juga Umi dan Siti kaget. Kenapa? Tanya mereka serentak. Alfian menghela napas. Aku tidak bisa melakukannya, ucap Alfian pelan. Aisyah mengangguk mengerti. Alfian terus memegang tangan Aisyah ketika dokter Anastasia akan memberikan obat bius pada istrinya. Sebelum Aisyah betul-betul tidak sadar, Alfian mengecup keningnya pelan. Aku akan terus di sini menemanimu. Anita yang baru saja melakukan operasi mengintip ruang operasi di sebelahnya, di mana dia tahu jika saat ini Aisyah sedang dioperasi di sana. Di dalam sana dia melihat bagaimana Alfian dengan setia menemaninya, senantiasa berada di sampingnya sambil memegang tangan sang istri. Hatinya tentu saja sakit, semakin merasa jika menginginkan Alfian kembali kepadanya sangatlah tidak mungkin terjadi. Rasa-rasanya sekuat apapun dia mencoba, maka ikatan cinta di antara mereka justru akan semakin tidak terpisahkan. Padahal beragam cara telah dia lakukan, baik itu berbohong, bahkan merendahkan diri. Namun rupanya justru dia hanya mempermalukan diri sendiri, merendahkan harkat martabatnya sebagai seorang wanita, mengemis cinta seakan dirinya sudah tidak ada harga. Anita merasa jika kini saatnya dirinya untuk menyerah, Alfian tidak mungkin lagi bersamanya. Dia sudah kalah dan sudah harus mengalah. 5 tahun kebersamaan mereka ternyata tidak berarti apa-apa bagi Alfian. Bahkan kini dirinya tidak lebih dari sampah. Anita yang termenung dibuat kaget ketika seorang perawat membuka pintu. Dia lalu melihat Aisyah yang baru melakukan operasi akan dibawa keluar. Alfian lewat tepat di depannya, masih dengan memegang tangan istrinya. Mantan kekasihnya itu bahkan tidak menyadari kehadirannya. Alfian kaget. Dia melirik sekilas Anita yang memanggilnya, namun tidak menghentikan langkahnya. Dia tetap melanjutkan langkahnya menemani Aisyah yang akan dipindahkan ke ruang perawatan. Anita terlihat kecewa. Aku hanya ingin bilang, aku sudah merelakanmu dengannya. Anita menahan air matanya. Siti duduk sambil menundukkan kepalanya. Di sebelahnya ada Yusuf yang sesekali melirik istrinya. Keduanya duduk di bangku taman rumah sakit. Siang itu di bawah rindangan pohon,
Mereka bertemu setelah pertemuan terakhir mereka yang membicarakan tentang perceraian keduanya. Mas tidak akan menceraikanmu, Yusuf melihat Siti. Siti menghela napas panjang. Aku tetap minta cerai, Mas, jawab Siti pelan. Tapi Mas tetap tidak akan menceraikanmu. Siti langsung melihat suaminya. Itu berarti kita akan bertemu di pengadilan. Yusuf terperangah. Kenapa kamu ngotot sekali ingin bercerai dari Mas? Apa karena hasutan keluargamu? Siti kaget. Dia tidak percaya suaminya bisa menyalahkan keluarganya. Kenapa Mas menyalahkan orang lain? Mas masih tidak menyadari kesalahan Mas? Tanya Siti tidak percaya. Tapi memang seperti itu kan? Keluargamu yang menyuruhmu meminta cerai dari Mas. Apalagi adikmu Aisyah yang pandai bicara itu. Lagi pula, apa salah Mas kepadamu? Mas menikah lagi? Kamu kan sudah menyetujui waktu Mas meminta izin untuk menikah lagi. Siti langsung menggelengkan kepalanya. Tidak ada satupun keluargaku yang menyuruhku bercerai dari Mas, termasuk itu adikku Aisyah, atau siapapun itu. Mas menikah lagi memang tidak salah. Saya memang mengizinkan Mas waktu itu untuk menikah lagi, karena Mas berjanji akan berbuat adil. Tapi pada kenyataannya justru tidak. Saya lebih banyak makan hati karena Mas yang lebih cenderung memperhatikan istri muda Mas yang lebih muda dan cantik. Mas ingat, ketika Mas baru saja menikah dengan Ayu, Mas tidak pulang ke rumah seminggu. Waktu itu saya masih hamil. Saya meminta Mas pulang karena merasa perut saya sakit. Tapi Mas tetap tidak pulang karena Mas masih berbulan madu di rumah istri kedua. Hingga akhirnya Mas pulang, tapi terlambat. Saya mengalami keguguran.